Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayitno, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pada video ini, saya akan menunjukkan aksi nyata yang saya lakukan dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Panggul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Suyitno MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panggul. Yang terhormat Bapak Prayitno SPD selaku narasumber pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Dr. Andes Agus Suyitno MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang dihormati Pak Prayit selaku narasumber dan diseminasi budaya positif di SMP 1 Panggul, Bapak Ibu peserta diseminasi yang hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam lindungan dan limpahannya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, bisa melaksanakan tugas, aktivitas seperti biasa dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada rasuah apapun. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengapresiasi yang luar biasa karena dalam kesempatan ini kita melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Karena apa? Salah satu keberhasilan kita di dalam melaksanakan pendidikan ini adalah budaya yang positif.
dari narasumber nanti mungkin diterangkan bagaimana kita melaksanakan budaya positif yang ini bisa meningkatkan kinerja kita dan juga anak-anak di dalam proses pembelajaran selama di tahun ini kita melaksanakan kegiatan, dan diharapkan betul-betul ada bentuk implementasi dari Bapak Ibu nanti kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa menularkan, dan juga kepada anak-anak yang akan membawa sekolah itu menjadi brand tersendiri terkait dengan apa yang perlu kita lakukan. Terkait budaya positif juga sangat membantu sekali, karena kita juga melatih kepada siswa untuk mencari jati diri, di mana di dalam pendidikan itu nanti ada istilahnya sesuatu yang perlu kita unggulkan di SMP 1 Panggul. Dan saya berharap betul-betul ini adanya suatu keberlanjutan, tidak hanya berhenti di pada diseminasi ini, tapi mungkin ada tindak lanjut dari panjenengan semuanya yang berimbaskan pada anak-anak yang sekian notabene besar. Anak-anak di sini bisa melaksanakan atau menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya untuk bisa melakukan apa yang perlu dilakukan anak-anak. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Panggul. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Prayitno. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Yasrina yang memberikan waktu kepada kami. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait forum kecil yang kita hadiri saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, termasuk juga kepada Bapak Ibu atas dukungannya untuk bisa mengikuti forum yang kita selenggarakan pada pagi hari ini dengan tema diseminisasi budaya positif. Kita berharap nanti dari forum kecil ini bisa membawa manfaat dan perubahan yang lebih baik kepada sekolah kita di SMP Negeri 1 Panggul. Bapak Ibu, langsung saja mengingat waktu yang dibatasi, kita sebagai pendidik, Bapak Ibu yang setiap hari bergelut berbaur dengan siswa, tentunya kita menyadari betul bahwa setiap siswa memiliki kodrat yang sudah digariskan. Ada dua kodrat yang melekat pada diri manusia, pada diri murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik tentunya tidak serta-merta bisa merubah karena kodrat sudah ditentukan. Kita hanya diminta untuk mempertegas, ibarat kata tabula rasa. Jadi di setiap murid itu sudah memiliki, ibarat kertas itu sudah ada garisnya, sketsanya sudah ada. Tinggal kita pendidik bagaimana mempertebal, memperjelas dari goresan garis yang ada di kertas tersebut. Jadi kalau kita menganggap bahwa murid ibarat kertas kosong itu adalah salah, tapi murid sudah memiliki kodrat di mana di kertas itu sudah ada goresan garis. Tinggal bagaimana kita seorang pendidik bisa mempertegas itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada forum kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelum pada pembahasan materi, perlu untuk kita sepakati bersama bahwa di forum ini nanti kita membuat satu kesepakatan. Salah satunya di sini sudah saya terterakan, nanti mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan. Salah satu kesepakatan yang nanti bisa kita sepakati bersama adalah menjadi pendengar yang baik. Siap Bapak Ibu?
Yang kedua, selanjutnya adalah menghargai setiap pendapat dari peserta forum. Apapun nanti jawaban ataupun mungkin pertanyaan, mari kita sama-sama untuk bisa menghargai dan menghormati. Tentunya kita berharap sebagai masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan, khususnya nanti demi kebaikan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Siap Bapak Ibu? Okay? Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sudah berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan ruang selama forum berlangsung. Siap Bapak Ibu? Siap. Paling tidak nanti 1 jam ke depan Bapak Ibu bisa dengan seksama mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada tambahan lagi dari 4 kesepakatan forum diseminasi. Tidak mengantuk. Tidak mengantuk. Nanti kita buat yel-yel Bapak Ibu ya. Kalau sudah berada di sesi tengah-tengah kita membuat yel-yel. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sebagai seorang pendidik yang baik, tentunya diharapkan mampu untuk mewujudkan budaya positif. Bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif tersebut? Tentunya di sini kita harus mampu dan mengetahui sebenarnya apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya untuk endingnya nanti sekolah kita ini bisa secara maksimal melaksanakan atau mewujudkan budaya positif. Salah satu dari langkah tersebut yang termasuk atau termaktub di dalam konsep-konsep inti budaya positif, di sini saya jabarkan ada 6 konsep inti, di mana yang nomor 1 itu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini kita harus sama-sama nanti bisa memahami. Karena apapun kita tidak bisa melaksanakan keenam ini kalau dari keenam ini kita tidak bisa atau belum bisa untuk memahami. Oleh karenanya di forum ini nanti saya akan sedikit mungkin menjelaskan keenam dari konsep inti budaya positif tersebut, yang nanti mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari setiap konsep ini bisa ditanyakan langsung di forum ini. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif. Konsep pertama tadi yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya apakah sekolah kita sudah melaksanakan ini? Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah melakukan, tetapi tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari budaya positif, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif ya? Disiplin positif di sini merupakan suatu cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dua kata yang menjadi kata kunci pada pengertian disiplin positif di sini adalah yang pertama bertanggung jawab dan yang kedua menumbuhkan kesadaran diri. Selama ini kita berpangku bahwa anak kita tuntut untuk disiplin, dan disiplin anak yang tumbuh itu didasarkan pada ketakutan, takut akan hukuman, datang sekolah terlambat, atau mungkin takut karena ada sanksi yang lainnya. Ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di sini bagaimana nanti disiplin itu muncul dari internal siswa sendiri, bukan dari eksternal. Kita meminimalisir
motivasi eksternal, tapi kita mengoptimalkan atau memperbanyak motivasi internalnya. Selama motivasi itu berasal atau bersumber dari motivasi eksternal, maka akan sulit bagi kita untuk bisa menerapkan atau mewujudkan budaya positif. Inti dari disiplin positif ini nanti endingnya adalah dapat menumbuhkan apa yang disebut dengan disiplin diri. Disiplin diri pada masing-masing siswa, di mana harapannya nanti siswa di sini secara sadar motivasi internalnya akan tumbuh, kesadaran pada diri sendiri. Hadir di sekolah sebelum jam 7 memang karena kesadarannya sendiri, bukan karena ketakutan, bukan karena ada rasa was-was nanti masuk pada catatan guru piket dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu kurang lebih apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Itu nanti menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang pendidik, tidak hanya menjadi tugas WK kesiswaan, tapi semua stakeholder, Bapak Ibu guru, baik dari Bapak Ibu guru di mata pelajaran, Bapak Ibu wali kelas, kepala sekolah, dan mungkin juga dari keterlibatan orang tua. Lanjut Bapak Ibu. Harapan dari disiplin positif ini nanti kalau bisa kita terapkan secara maksimal, maka akan terwujud 6 profil pelajar Pancasila. 6 profil tersebut adalah salah satunya adalah gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Ini nanti sebenarnya harapan dari penerapan disiplin positif. Saya berkeyakinan kalau ada niat kuat di antara kita semua nanti untuk bersama-sama, tidak 1-2 orang person saja yang terlibat di sini, tapi kita terlibat secara bersama-sama, maka nanti 6 profil pelajar Pancasila ini akan bisa terwujud secara maksimal. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Selama ini kita melihat bahwa anak-anak atau peserta didik atau murid, motivasi yang muncul itu kebanyakan adalah motivasi eksternal. Kita belum bisa mengubah atau menumbuhkan secara maksimal motivasi internalnya. Makanya tidak heran di proses pembelajaran anak-anak datang ke sekolah niatnya bukan untuk mencari ilmu, tapi kebanyakan mereka datang ke sekolah itu datang bagaimana nanti saya sekolah bisa bermain dengan teman saya, bagaimana nanti saya sekolah itu bisa bermain game, atau mungkin bisa bertemu dengan teman saya. Tapi mayoritas saat ini yang banyak kita jumpai, anak-anak datang ke sekolah itu memang untuk menghalalkan uang saku. Tapi tujuan utamanya, motivasi internalnya untuk berniat memang ke sekolah belajar, mencari ilmu itu masih minim. Kalau di sini ada 832 siswa, setidaknya ada 30% dari jumlah sekian itu yang memang hadir di sekolah itu tumbuh dari motivasi internal, niat kuat untuk belajar. Yang lainnya masih dalam batas motivasi eksternalnya. Motivasi perilaku manusia itu berdasarkan pada 3 hal. Kita bisa melihat Bapak Ibu, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau hadir di sekolah, kalau hanya di rumah mesti tidak nyaman main HP. Tapi kalau di sekolah itu lebih nyaman, orang tua tidak marah-marah. Bapak Ibu guru mungkin juga sedikit mentoleransi karena memang HP itu sebagai bagian dari media pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi yang timbul dari eksternal, muncul dari luar diri manusia, luar diri murid. Itu pada poin 1 dan 2. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Tiga inilah yang menjadi dasar motivasi internal pada diri manusia yang kita sebagai seorang pendidik harus dan seyogyanya mengutamakan atau bagaimana kita bisa mewujudkan pada motivasi yang ketiga ini. Memperbanyak, kita mengurangi poin 1 dan 2, tapi kita sebaliknya memperbanyak pada pengembangan motivasi yang internal atau yang ketiga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Alhamdulillah. Nanti di sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selama ini kita membuat keyakinan kelas, sudah ada beberapa kelas yang sudah berjalan, tapi belum kesemuanya. Sebaiknya untuk keyakinan sekolah atau kelas ini bisa diterapkan di semua kelas, tidak hanya sebagian kelas saja, tapi semua kelas. Satu contoh Bapak Ibu, selama ini kita membuat tata tertib sekolah, kita masih egoisme membuat tata tertib tidak didasarkan pada penyusunan komponen yang harus terlibat di dalamnya. Kita hanya sepihak, sekolah membuat tata tertib, siswa, orang tua harus mematuhi. Seharusnya tata tertib itu dibuat dari komponen stakeholder yang terlibat di keluarga besar SMP 1 Panggul. Kita susun berdasarkan keterlibatan kesemuanya, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, kemudian siswa, orang tua, atau mungkin bahkan komite. Kita buat di dalam satu forum, kita sepakati kapan hadir di sekolah, jam berapa harus datang ke sekolah, itu harus diketahui dan disepakati bersama. Selama ini kita belum, sehingga tidak heran apabila ada anak-anak setiap hari si A ini datangnya jam 7 lebih. Jam 7 lebih setiap hari, sehingga setiap hari itu masuk pada catatan keterlambatan. Karena apa? Di satu sisi orang tuanya itu tidak tahu bahwa jam masuk sekolah adalah jam 7. Di sini menjadi satu problematik bahwa seharusnya atau sebaiknya untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah itu harus disepakati oleh semua yang terlibat di dalamnya. Kalau di kelas ya antara wali kelas dan juga siswa. Salah satu untuk membuat satu keyakinan kelas, di sini Bapak Ibu akan saya berikan satu gambaran. Tadi ya, ini keterlibatan gambarannya untuk membuat satu keyakinan kelas ini dalam lingkup kecil, tidak di sekolah tapi di kelas. Ini harus disepakati bersama-sama. Bagaimana nanti setiap anggota kelas itu perlu belajar. Jadi tidak ada yang bermain di kelas itu, semuanya harus belajar, disepakati. Kalau nanti ada yang bermain pada waktu proses pembelajaran, berarti si anak tersebut sudah melanggar apa yang diyakini di kelas tersebut. Kesepakatan yang sudah dibentuk bersama-sama. Ini mungkin bisa dibuat, disusun, disepakati bersama di satu kelas, difasilitasi oleh Bapak Ibu wali kelas. Hasilnya nanti mungkin bisa dipasang di kelas itu. Jadi anak-anak setiap hari bisa melihat itu dan bisa mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jadi nanti memperingan kerja Bapak Ibu. Setiap siswa memiliki hak untuk saling mengingatkan dengan teman-teman yang lain sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Makanya Bapak Ibu ya. Sambut, lanjut ya, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, nah yang ini kebutuhan dasar manusia. Ini juga salah satu yang menjadi dasar dalam membentukkan atau mewujudkan budaya positif. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Pak Rauli sebenarnya keinginannya itu diapakan? Pak Edi mungkin saya itu ingin seperti, harusnya saya itu ingin mendapatkan satu pengakuan dan lain sebagainya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang ini juga mungkin menjadi kebutuhan anak didik kita. Salah satunya adalah ingin bertahan hidup. Saya yakin semua makhluk hidup
poin 1 ini adalah sesuatu hal yang penting, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya yakin di setiap individu atau mungkin di dalam hati diri Bapak Ibu, poin 2 ini juga ada. Yang ketiga adalah penguasaan. Keempat, ketegasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak happy. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu terlihat jenuh dan lain sebagainya, nanti kita bisa selingi dengan bermain game ya. Baik Bapak Ibu, saya tampilkan di sini sebuah kasus. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sekilas. Kasus yang tertera di depan ini adalah di mana Ibu Rofika sebagai guru dan juga sekaligus wali kelas itu memiliki siswa dengan yang bernama Tommy. Siswa ini memang selalu usil, selalu meminta makanan teman dalam kelasnya, meminta, terkadang sampai menghabiskan. Kalau meminta hanya sebagian, tapi ini sampai habis. Bisa dibaca Bapak Ibu, makan siang. Nah, dalam posisi kita sebagai pendidik, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan yang dilakukan Tommy? Tommy melakukan itu saya yakin punya alasan, karena di sini Tommy juga memiliki kebutuhan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Alasan yang mendasari Tommy melakukan hal tersebut. Ya Pak Edi, nama Pak Edi? Terima kasih. Seperti yang ada di situlah kita studi kasusnya berebut daripada makanan. Berarti kemungkinan yang namanya Tony itu adalah untuk bertahan hidup. Yang pertama, kedua adalah kekuasaan, yaitu menguasai semuanya. Makanan yang ada kalau bisa untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Apa yang disampaikan Pak Edi luar biasa. Saya juga sependapat bahwa apa yang dilakukan Tommy pada kasus ini menggambarkan bahwa Tommy salah satu kebutuhan hidupnya adalah ingin bertahan hidup. Dia ingin mempertahankan hidupnya, survivor. Oke, ini Bapak Ibu. Alasan Tommy yang pertama, ingin bertahan hidup. Atau sama seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Di mana di sini karena Tommy merasa lapar, kemudian orang tua Tommy juga tidak membekali makan siang atau membawakan makan siang, bekal makan siang dari rumah, sehingga di sini ada niatan Tommy untuk berusaha ya memenuhi kebutuhannya, rasa laparnya, menghilangkan rasa laparnya dengan meminta makanan dari teman lainnya dalam satu kelas tersebut. Itu alasan pertama Tommy. Kemudian yang kedua adalah Tommy ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Harapan Tommy dengan melakukan hal tersebut, siswa yang dimintakan makanan tadi akan melaporkan ke gurunya. Harapan Tommy nanti ditindaklanjuti, gurunya akan melaporkan perbuatan Tommy kepada orang tuanya, sehingga nanti Tommy berharap orang tuanya ini dengan mengetahui apa yang ia lakukan di dalam kelas, ia akan mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Ini tujuan atau alasan Tommy yang kedua. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita baca dari apa yang diperbuat oleh Tommy. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi Tommy, alasan kamu, perbuatan kamu itu tidak baik dan sebagainya. Tetapi kita harus mencoba membuka apa yang ada atau apa yang dilakukan oleh Tommy sebenarnya sebab akibatnya apa. Itu Bapak Ibu. Lanjut yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Restitusi itu adalah cara untuk melakukan atau mewujudkan budaya positif dengan mengetahui apa yang menjadi akar persoalan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada diri siswa.
Di dalam posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu selama ini berada pada poin 1. Pak Ferry selaku guru BP mungkin juga kebanyakan pada poin 1 ini. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah siswa. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira kalau kita ingin menyelesaikan satu persoalan yang ada atau dialami oleh siswa, itu yang paling sempurna yang poin berapa Bapak Ibu? Poin 3, teman. Pak Rauli, manajer tadi ya? Manajer. Seharusnya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol restitusi ini kita harus mampu ya untuk menyelesaikan semua akar permasalahan. Tidak hanya menyelesaikan, tetapi endingnya nanti siswa juga sadar akan apa yang dilakukannya. Itu yang paling tepat adalah yang poin 5, memposisikan kita sebagai seorang manajer. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini ada penjelasan sedikit yang sudah saya tuliskan di slide. Tujuan dari memposisikan kita sebagai manajer, harapannya nanti siswa selain terselesaikan masalahnya, itu juga tertanam motivasi internalnya, kesadaran diri atas apa yang ia salahkan. Kita sering menyelesaikan masalah, tetapi hanya sekedar menyelesaikannya. Dari dalam diri siswa itu kita tidak bisa menyelesaikannya, sehingga sering banyak kita jumpai permasalahan itu pada diri siswa. Satu siswa saja hari ini membuat masalah selesai, besok membuat masalah lagi. Seperti itu, hari ini datang sekolah terlambat, besok juga datang sekolah terlambat lagi, karena tidak terselesaikan dengan sempurna. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus bisa menempatkan yang paling sempurna itu adalah memposisikan diri kita itu pada posisi sebagai manajer. Ini saya buatkan satu tabel Bapak Ibu. Di situ ada bagaimana guru berdua, guru berkata, dan hasilnya seperti apa dengan penyelesaian 5 posisi kontrol tadi. Satu misal, seandainya kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya guru berbuat itu dengan menghardik, dihardik, dibentak, ben kaget, ben wedi, kemudian menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk, seakan-akan mengancam dengan harapan siswa takut tidak mengulangi lagi. Biasanya itu juga disertai dengan kata-kata biasanya yang muncul dari Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan masukkan ruang BP, saya akan diskorsi kamu selama 1 minggu. Biasanya seperti itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Imbasnya Bapak Ibu ke depan, hasilnya itu biasanya anak-anak siswa itu menjadi pemberontak. Maka tidak heran setelah dia dimarahi biasanya oleh Bapak Ibu BP di depan ruang guru, masuk kelas itu sekilas dia masuk nendang meja, dia masuk ngerabut buku temannya. Itu sebagai bentuk pemberontakan dari apa yang ia alami di depan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, di situ dijelaskan biasanya Bapak Ibu lebih cenderung pada memperbanyak ceramah, diceramai, ben rasa anak itu bersalah. Biasanya kata-kata yang sering diucapkan oleh Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu atas keterlambatan kamu tidak hadir tepat waktu. Hasilnya biasanya anak-anak lebih tertutup, menyembunyikan. Jadi menjadi anak yang pendiam, tidak terbuka, sehingga nanti sulit tentunya di dalam mengikuti proses pembelajaran.
Dari kelima tadi yang sudah saya sampaikan bahwa posisi manajer adalah posisi sempurna. Di sini langsung saja saya sampaikan untuk posisi manajer itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Gambarannya saja biasanya di posisi kita sebagai manajer itu apa yang dilakukan guru itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hanya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Tidak ada bentakan, tidak ada intimidasi, tidak ada menghakimi. Kemudian biasanya ucapan-ucapan yang sering digunakan oleh guru, kata-kata rangkaian kata itu biasanya seperti apa yang kita yakini. Jadi kita melontarkan pertanyaan itu kepada anak untuk introspeksi diri secara internalnya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kita balikan kepada anak. Kemudian juga biasanya kalau kamu meyakini, apakah kamu akan berkenan untuk memperbaiki? Jadi sifatnya pertanyaan-pertanyaan membalikan kepada anak untuk bisa introspeksi diri. Kemudian biasanya pada posisi control manager itu yang muncul endingnya hasilnya itu nanti karakter anak akan tumbuh lebih kuat. Memang di posisi manajer ini kita harus lebih bersabar, tidak instan. Kita lebih bersabar, tidak bisa setelah merta kita melakukan hari ini besok anak-anak berubah. Baik Bapak Ibu, di sini atau beberapa minggu yang lalu saya juga pernah menangani kasus pada anak. Bisa diperhatikan Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir ya dari panggilan saya. Gimana kabarnya Ras? Baik ya. Alhamdulillah. Begini Ras, kemarin Bapak akan mendapatkan informasi beberapa kali katanya kamu menggunakan seragam sekolah yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ada di ya. Coba ceritakan apa yang membuat kamu tidak menggunakan seragam sesuai jadwal. Iya, bertanya dengan saya yakin ya bahwa tidak semua siswa itu sempurna ya. Tidak semua siswa sempurna. Kamu sudah baik mengakui kesalahannya, sudah kamu lakukan. Kenapa kamu sampai menggunakan seragam di luar seragam sekolah? Laras, apa tindakan yang kamu lakukan itu benar? Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, bagus. Orang tua kamu pasti akan bangga. Bapak ibu guru pasti akan senang hati ya untuk selalu membantu kamu di sekolah ini. Baik, karena Lara sudah mau memperbaikinya, silakan Lara mungkin bisa kembali ke. Terima kasih atas waktunya ya. Iya, demikian Bapak Ibu. Ini adalah kita dalam posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang terjadi pada siswa tersebut, siswa ini sudah 3-4 kali berulang-ulang secara berturut-turut menggunakan pakaian tidak sesuai jadwal pada hari itu. Sehingga ada inisiatif saya untuk memanggil siswa tersebut menyelesaikan permasalahan dengan mengulas tuntas apa sebab akibatnya, sehingga di sini endingnya anak-anak siswa tersebut memiliki kesadaran, sehingga bisa dilihat Bapak Ibu di tayangan video selanjutnya. Ini adalah tanggapan dari hasil restitusi yang saya laksanakan. Saya senang sekali diajak bicara dengan Bapak. Saya harus belajar membagi
Iya, bisa dilihat Bapak Ibu di sini siswa atas nama Laras di kelas 8H ini dari penanganan yang saya lakukan di beberapa hari sebelumnya tidak ada rasa dendam di sini, ada rasa terima. Kemudian ada keyakinan pada diri anak ini, siswa ini untuk berbuat lebih baik ke depannya, menyadari apa yang dilakukan dari sisi kesalahan dan lain sebagainya, sebab akibat kenapa dia memakai pakaian tidak sesuai jadwal dan lain sebagainya. Sehingga di sini menumbuhkan motivasi intrinsik pada si Laras. Mungkin ini nanti dalam satu kasus kecil, kalau kita terapkan dalam satu kasus besar, karena banyak kita jumpai juga anak-anak peserta didik yang lainnya yang mungkin juga perlu penanganan seperti Laras yang di sini menjadi satu contoh penerapan atau segitiga restitusi dan posisi menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer dalam penanganan setiap permasalahan anak. Ini Bapak Ibu yang tadi sering mungkin saya sebutkan segitiga restitusi. Ini mungkin dari Bapak Ibu BP itu lebih memahami Pak Ferry di sini apa sebenarnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, untuk menerapkan segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Karena segitiga berarti 3 hal ya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Pada poin 1 ini prinsipnya adalah bagaimana kita menyadarkan bahwa kesalahan itu adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Kita balikkan kepada anak, apa yang kamu lakukan itu adalah bagian dari proses pembelajaran kamu. Tidak serta-merta menghakimi. Karena anak datang, kebetulan kalau di sekolah kita beda dengan di jenjang SD. Kalau di SMP itu ada BP. Kalau di SD kan tidak ada, harus ditangani oleh guru kelasnya. Kalau kita harus berkoordinasi. Di situ ada wali kelas, ada guru BP, ada bapak kepala sekolah, orang tua, itu kita libatkan semua. Lebih simpel, lebih ringan kerja kita. Anak dipanggil di BP itu perasaannya sudah campur aduk. Saya sudah melakukan ini, apa nanti saya dimarahin dan sebagainya. Dipanggil Pak Ferry itu takutnya luar biasa. Itu sesuatu hal yang harus kita sebagai pendidik itu harus menetralkan rasa takutnya dengan cara mengembalikan. Biasanya yang muncul di sini kalimat-kalimat yang disampaikan untuk memperkuat. Jadi kita tidak menghakimi anak itu. Biasanya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi anak-anak nanti biasanya masuk ke BP dengan rasa takut luar biasa. Setelah kita sampaikan itu akan sedikit lebih tenang. Bagaimana anak bisa menyadari kesalahannya kalau dalam posisi jiwanya, psikisnya dia ada rasa ketakutan. Harus kita netralisir dulu. Bisa juga mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Kita kembalikan pada fitrah kita. Kemudian bisa juga kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Motivasi, kita motivasi. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar, tetapi saya ingin menyelesaikan ini semua. Ini terjadi juga kemarin. Pada waktu ada anak yang merusak kelengkapan sekolah kita. Karena banyak anak di situ, saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang melakukan dan sebagainya. Maka serta-merta 10 anak itu saya minta untuk memperbaiki, dan saya tidak melihat siapa yang salah di situ, siapa yang melakukan di situ, siapa yang merusak di situ. Tapi saya ingin permasalahan ini diselesaikan oleh 10 anak tersebut. Jadi yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini bisa dilaksanakan, kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Tindakan yang ia lakukan itu kita validasi. Pada proses ini prinsipnya bahwa setiap perilaku itu memang dilakukan ada latar belakangnya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada si pelaku tersebut. Ada dasarnya. Makanya di sini nanti kita juga harus mencoba mengulas keinginan tahu kita untuk apa dan sebab apa
siswa atau murid tersebut melakukan hal tersebut. Setelah kita tenangkan, kemudian kita validasi. Satu misal kalau di sini yang kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan simpelnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Jadi nanti dari rasa tenang anak-anak akan secara terbuka menyampaikan sebab kenapa ia melakukan hal tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu sehingga kamu bisa melakukan hal semacam itu. Kenapa kamu memukul temanmu dan lain sebagainya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi saya Bapak berharap sikap yang lainnya yang baru bisa kamu munculkan pada diri kalian. Atau mungkin maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menyakiti orang lain, entah itu dengan memukul, berkata kasar dan lain sebagainya. Itu adalah pada proses validasi tindakan yang salah. Poin 2 pada segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, baru yang ketiga kita menanyakan keyakinannya, menumbuhkan dari apa yang ia lakukan kesalahan menjadi sesuatu motivasi intrinsik untuk berbuat lebih baik lagi. Pada prinsipnya di sini yang dilakukan pada poin 3 ini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi yang timbul dari diri anak, sehingga harapannya nanti anak tersebut mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi, membandingkan, sehingga ada perbuatan, ada niatan dari dalam diri untuk berbuat lebih baik. Demikian Bapak Ibu. Yang mungkin bisa ditanyakan di sini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak. Kelas yang ideal seperti apa dan lain sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mengulas, memberikan satu keyakinan kepada siswa. Baik Bapak Ibu, dari 6 budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, kita berharap melalui forum kecil ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki introspeksi baik dari diri kita sebagai pendidik, yang lebih baik lagi bagaimana nanti sekolah ini tidak hanya baik dari sisi akademiknya, tapi juga baik pada sisi non akademiknya, termasuk sikap moral dan sebagainya. Makanya tidak heran setiap upacara bendera akan dimulai, anak-anak siap menuju ke lapangan berbaris. Satu kelas siap, tapi 25 kelas lainnya masih tetap berada di depan kelas. Karena apa? Karena motivasi intrinsik yang ada pada diri anak itu belum tumbuh atau belum muncul dan berkembang. Ini menjadi tugas kita bersama, tidak hanya Bapak Ibu wali kelas, tidak hanya WK siswa, tidak hanya kepala sekolah, tapi semua stakeholder di sini, baik guru, orang tua, komite, termasuk juga siswa sendiri untuk bersama-sama bisa mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Panggul demi baiknya dan kondusifnya rasa aman nyaman belajar di sini, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu pemaparan terkait budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi satu pengimbasan yang penting, dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Semoga ini menjadi satu wadah untuk perbaikan kita ke depannya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu, mungkin ada Bapak Ibu. Silakan Pak Rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rawi. Tadi di depan sudah diutarakan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif tentu banyak kendala atau tidak mudah untuk menyukseskan program tersebut. Pertanyaan saya, yang pertama, apa peran dari keluarga untuk mendukung adanya program budaya positif tersebut supaya program itu berjalan dengan sukses?
Itu yang pertama. Yang kedua tentang segitiga restitusi. Di dalam permasalahan itu tidak hanya mencakup 1, 2, atau berapa siswa, tapi banyak siswa. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan segitiga restitusi yang apabila permasalahan itu tidak hanya menyangkut dari satu siswa, tapi beberapa siswa, dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Rauli atas pertanyaannya. Mungkin apa yang disampaikan Pak Rauli juga berada dalam benak Bapak Ibu. Baik Pak Rauli, yang pertama dari pertanyaan yang disampaikan Pak Rauli tadi, apa peran orang tua dalam menumbuhkan atau mengembangkan budaya positif di sekolah? Kita tahu bahwa sekolah lembaga pendidikan ini dibangun oleh 3 komponen penting. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator semua peraturan, kurikulum, kemudian kebijakan apa di pendidikan itu dari pemerintah. Kita sebagai warga sekolah dalam lingkup komponen sekolah itu melaksanakan apa yang menjadi peraturan atau kebijakan dari pemerintah tadi. Masyarakat di sini yang punya peran penting juga, memberikan satu kontribusi, dukungan dan lain sebagainya demi perkembangan sekolah ini. Jadi 3 komponen ini sama-sama penting. Nah, di sini masyarakat sebagai bagian orang tua, ya, orang tua sebagai bagian dari masyarakat itu juga mempunyai satu andil yang sangat besar, keterlibatan. Sudah masuk pada 3 keterlibatan tadi komponen. Makanya di sini kebijakan sekolah sebaik apapun, kalau orang tua tidak mendukung maka tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Satu contoh, pemerintah membuat aturan berkendara, kendaraan bermotor memakai helm. Sekolah membuat turunan peraturan sekolah, diwajibkan setiap siswa walaupun mungkin belum cukup umur untuk menaiki sepeda motor, setidaknya mengingat geografis kondisi wilayah kita, maka wajib memakai helm walaupun belum memulai surat izin mengemudi, setidaknya memakai helm. Tetapi bila mana masyarakat di sini acuh tak acuh terhadap peraturan pemerintah, tata tertib yang dibuat sekolah, maka juga tidak akan bisa kita laksanakan maksimal. Tidak heran kita sering berjumpai di saat ada undangan wali murid, undangan orang tua, di mana orang tua dan siswa diharap hadir bersama. Orang tuanya memakai helm, anaknya tidak. Tanpa mereka sadari bahwa di sini terlihat jelas bahwa orang tua tidak mendukung program pemerintah, orang tua tidak mendukung program sekolah. Efeknya luar biasa. Di satu sisi secara tidak langsung tanpa orang tua sadari bahwa orang tua sudah mengajari melanggar tata tertib. Yang kedua, orang tua mengindahkan keselamatan anaknya. Makanya di sini keterlibatan orang tua dalam hal ini, peran masyarakat itu sangat penting. Dukungan masyarakat, orang tua juga harus selaras dengan kebijakan peraturan pemerintah, kemudian peraturan dalam intern sekolah. Makanya di sini dalam membuat satu peraturan sekolah, keterlibatan semua komponen, guru, siswa, orang tua, komite itu harus bersama-sama sehingga bisa disepahami dan disepakati bersama. Menikah Pak Rauli, reward? Mungkin ada tambahan? Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sama halnya. Biasanya Pak Fahri selaku pengurus BP ini sering berkecimpung menangani hal tersebut. Apabila hal ini atau permasalahan kasus yang terjadi tidak pada satu siswa, semua siswa, semisal ada 20 siswa melakukan satu kasus yang sama, kejadian yang sama, maka bagaimana kita menanganinya? Tentunya ini berbeda. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa kita diuntungkan ada guru BP di sekolah kita, kemudian ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada orang tua, ada komite.
Kalau di SD tanpa ada guru BP, kita harus berkoordinasi, tidak serta-merta wali kelas menangani sendiri. Apabila ini kasus terjadi pada banyak anak, maka harus berkoordinasi, baik itu guru, wali kelas yang bersangkutan, kemudian guru BP, termasuk bapak kepala sekolah dan orang tua, itu harus kita libatkan bersama. Penanganannya tidak serta-merta semua itu kita selesaikan bersama. Harus kita pisah-pisah, face to face kita selesaikan per person individunya. Karena bisa saja anak 10 ini melakukan satu kegiatan atau kasus yang sama, tetapi dilatar belakangi alasan yang berbeda-beda. Makanya tidak bisa kita menyelesaikan 10 anak bersama-sama, tapi harus kita pecah satu persatu. Satu siswa, satu penanganan. Kalau ada 10 siswa berarti kita menyelesaikan 10 kali penanganan. Makanya tidak heran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu tidak harus sama. Demikian Bapak Auli, bisa diterima. Yang lainnya Bapak Ibu cukup jelas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan pada forum diskusi forum diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga forum kecil ini bisa berimbas yang lebih luas demi kebaikan sekolah kita. Saya Prayitno, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Panggul, Kabupaten Trenggalek. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru yang hadir di forum ini, dan mengingat waktu, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prayitno yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Panggul. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.